Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Baiklah, berdoa dimulai. Baik, Ibu absen dulu ya. Nabila Hadir Bu. Jumi Hadir. Cindy Hadir. Melia. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang puasa wajib. Nah, dalil tentang puasa itu terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Ada yang tahu apa itu puasa? Coba Nadila, apa itu puasa Nadila? Hampa dan haus Bu. Jumi? Saya tahu Bu, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, bagus ya. Jadi puasa itu dalam bahasa Arab yaitu berarti saum atau siam, yang artinya mencegah atau menahan. Nah, sedangkan puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, yang disertai dengan niat, rukun dan syarat tertentu. Oke, kita masuk ke syarat puasa ya. Tadi Ibu bahas tentang apa tadi? Puasa wajib. Yang pertama Ibu membahas tentang dalil puasa. Apa tadi Nadila dalil puasa? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Bu. ya, Al-Baqarah ayat 183 ya. Yang kedua, Ibu menjelaskan tentang pengertian puasa. Oke, lanjut yang ketiga, syarat puasa. Nah, syarat puasa ini terbagi menjadi dua. Ada syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib puasa. Seseorang itu diwajibkan puasa apabila dia telah memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama yaitu Islam, beragama Islam. Islam itu ialah Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, dan Al-Quran pedoman kita. Yang kedua yaitu baligh. Baligh itu jika perempuan dia sudah menstruasi, dan jika laki-laki dia telah mendewasa. Ketiga, berakal sehat. Berakal sehat itu maksudnya tidak gila. Yang keempat, mampu melakukannya. Artinya dia tidak sakit, tidak sedang dalam keadaan sakit. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Haid di sini ialah menstruasi, yang perempuan itu tiap bulan menstruasi ya. Nah, sedangkan nifas itu setelah dia melahirkan, darah yang keluar setelah melahirkan. Lanjut, syarat puasa ini kan tadi ada dua, syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat sah puasa itu yang pertama itu beragama Islam. Jelas, orang Kristen tidak wajib dia berpuasa. Yang diwajibkan di dalam Al-Quran itu orang Islam. Yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila dia sudah tahu, maka dia akan berusaha untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Yang ketiga, dia suci dari haid dan nifas. Tadi ya saya jelaskan bahwasanya haid itu yang datang setiap bulan, sedangkan nifas itu setelah melahirkan. Yang keempat, Berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. nah, pintar Nadila ya. Berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Di sini puasa yang diharamkan itu hari-hari puasa yang diharamkan, yaitu yang pertama pada saat Idul Fitri.
Dan yang ketiga, di hari tasyrik. Hari tasyrik itu di hari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua. Ada dua. Yang pertama, niat. Niat itu kita itu jika kita ingin melakukan suatu perbuatan atau sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus disertai dengan niat. Dengan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini kalau tanpa niat, maka belumlah dikatakan sebagai puasa. Nah, ada yang tahu niat puasa? Niat puasa. Udah, Ibu kasih tahu ya, niat puasa itu nawaitu shauma wadin dan ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Coba Jumi ulangi. Niat puasa Nawaitu shauma wadin dan ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. terus. Bentar ya. Ya dong, Bu. Oke, yang pertama niat. Yang kedua, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Oleh Allah atau yang membatalkan puasa ya. Nah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan apa-apa yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu yang pertama, makan dengan sengaja. Yang kedua, minum dengan sengaja. Yang ketiga, murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, bersetubuh atau berhubungan suami istri ya. Ini dikhususkan untuk yang sudah nikah. Yang keenam, dia hilang akal. Hilang akal karena gila atau karena mabuk, itu juga bisa membatalkan puasa. Seperti itu. Lanjut, yang kelima yaitu sunnah puasa. Sunnah itu apabila kita kerjakan maka berpahala. Nah, sunnah-sunnah puasa itu diantaranya yang pertama itu apa Jumi? Yang pertama Makan sahur, Bu. nah, makan sahur. Makan sahur ini agar kita kuat menjalankan ibadah puasa kita. Nah, yang kedua yaitu mengakhirkan sahur, mengakhirkan di waktu sahur. Misal nih, kita tahu subuhnya itu 4:30, misalnya jam 4:30. Maka kalau ibu pribadi sahur itu di jam 4 agar dapat sunnah puasa tadi ya. Sunnah puasa kan mengakhirkan sahur. Jadi ya di jam 4. Kalau jam 2, Bu, bagaimana? Jam 2 itu tidak apa-apa. Karena kan kita sudah niat untuk makan sahur. Akan tetapi sayang sunnahnya. Karena kan sunnah itu mengakhirkan di waktu hampir terbit fajar. Itu. Nah, yang ketiga, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka puasa. Kita itu jika kita buka puasa, maka kita itu disarankan, disunahkan dengan yang manis-manis seperti kurma ya. Nah, dengan bilangan ganjil. Kalau tidak 1, 3, 5. Nah, lalu minum air putih dan laksanakanlah salat maghrib dulu. Itu. Yang keempat yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa juga. Maksudnya di sini kita bersedekah. Entah itu dengan 1 teguk air atau dengan 1 butir kurma. Itu. Yang ke berapa Jumi? Yang ke-7. Oh, salah, Bu, bukan yang ke-7. Nah, tidak fokus. Yang ke berapa? Ke-6. Ke-6. Apa ke-6 Nadila? Meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai Puasa. Nah, meninggalkan hal-hal yang meninggalkan nilai puasa seperti adu domba, ghibah, bergunjing. Seperti Nadila, Bu, suka bergunjing. Astagfirullahaladzim Nadila, jangan
Yang ketujuh, Jumi lagi. Yang ketujuh apa Jumi? Memperbanyak amal soleh. Nah, memperbanyak amal soleh seperti banyak membaca Al-Quran. Nah, banyak membaca Al-Quran saja jika kita terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala. Apalagi lancar ya, Masya Allah mungkin pahalanya. Apalagi itu di waktu puasa. Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Yaitu iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nadilah, jika disebutkan nama Nabi, maka kita harus bersolawat pada Nabi, paling tidak menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saja melaksanakan iktikaf di 10 malam terakhir. Selalu itu ya, rutin. Oke, selanjutnya yaitu membahas tentang makruh, apa-apa yang makruh ketika puasa. Makruh itu bukannya haram ya, mendekati, akan tetapi dia tidak haram. Nah, makruh puasa itu yang pertama berkumur-kumur dengan sering ya, seperti itu. Itu selalu berkumur-kumur, sedetik langsung kumur-kumur. Biar tidak haus. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh seger Bu. Jumi. Nah, berkumur-kumur dengan sering. Yang kedua, gosok gigi ketika tergelincirnya matahari. Maksudnya di sini ketika sudah siang hari itu. Kalau kita perkirakan itu di jam 1 siang, ya, jam 1 siang itu sudah makruh hukumnya kita bergosok gigi ketika puasa. Yang ketiga yaitu mencicipi makanan. Misalnya orang tua kita lagi masak untuk berbuka, kita cicipin bagaimana rasanya, bagaimana ini. Nah, itu sebenarnya tidak membatalkan puasa, akan tetapi itu jadi makruh kita mencicipinya, walau kita tidak mengenalnya. Ya. Oke. Yang keempat yaitu banyak tidur. Orang memang ada yang beberapa ulama mengatakan bahwasanya tidur itu termasuk sunnah dalam puasa. Akan tetapi jika banyak tidur, nah itu jadi makruh. Tidur yang sunnah itu maksudnya seperti ini. Kita tidur dengan niat, ya Allah, jika saya bangun ini, maka saya akan membaca Al-Quran sebanyak 1 juz. Nah, tidur di sunnah di situ maksudnya tuh agar kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu melambatkan waktu berbuka. Itu makruh puasa ya, melambatkan waktu berbuka. Jika sudah azan maghrib, tapi kita sengaja melambatkan, mengulur-ulur waktu. Nah, itu makruh. Selanjutnya kita membahas tentang hikmah puasa. Hikmah puasa itu pelajaran apa yang kita dapat ambil, seperti atau manfaat puasa seperti itu ya, apa manfaat puasa. Nah, hikmah puasa ini ada beberapa. Yang pertama yaitu lebih peduli kepada sesama. Maksudnya kayak seperti ini. Kayak seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya jika ada orang yang berpuasa, maka kita harus memberi, berbagi, bersedekah kepada mereka walaupun dengan 1 teguk air atau 1 butir kurma. Nah, itu menunjukkan kepedulian kita bersama. Yang kedua itu lebih mengajarkan disiplin waktu. Jelas awal mula puasa itu kan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, sudah diatur seperti itu ya. Jadi disiplin waktunya itu dapat. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran Bu. Menumbuhkan kesadaran agar Betapa besarnya nikmat. betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah ya. Itu maksudnya seperti ini. Kan Ibu sudah bilang bahwasanya syarat yang puasa itu yaitu dia harus mampu kuat melakukannya. Jika sakit maka dia tidak boleh kan, tidak wajib, daripada itu membahayakan dirinya sendiri. Nah,
wajibnya. Nadila nih, Nadila apa Nadila? Hikmah puasa. Ini Nabila, ibuku ada. Menggembleng kita agar menjadi hamba yang takwa. Apa? Menggembleng kita agar menjadi hamba yang takwa. Nah, benar. Jadi mengajarkan kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa di sini ya takut pada Allah dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Perintah Allah itu juga termasuk dalam puasa nih, puasa wajib. Ya. Hukum puasa itu apa hukum puasa? Cumi, hukum puasa Ramadan. Wajib. Nah, wajib. Jadi, kalau wajib itu apabila dikerjakan maka mendapat pahala, jika tidak dikerjakan maka akan mendapat Dosa. Nah, mendapat dosa. Jadi, kalau bulan Ramadan itu puasa ya, apalagi sudah balik, jangan puasa ya. Puasa terus lalu. Ya. Itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Jumi tadi mau bertanya, Bu. Ayo Jaya. Nah, Juni. Bu, boleh nggak kalau kita sahur pas sudah azan subuh karena baru bangun? Karena baru bangun. Masih bangun, Bu. Juni. Jadi bangun nih. Begadang ini pasti. Nah, jadi jawabannya seperti ini ya. Jika sudah azan subuh, itu kita baru bangun. Kita kan juga, belum sahur, gitu kan. Nah, jadi kita mau sahur, nah itu tidak boleh lagi. Karena jika azan sudah berkumandang, itu artinya awal mula kita berpuasa itu sudah dimulai. Awal mula kita itu sudah untuk berpuasa sudah dimulai dari azan subuh sampai azan maghrib kita berpuasa. Jadi tidak boleh lagi. Ya kita ini saja kita pasang niat bahwasanya aku mau berpuasa walaupun tidak sahur. Nah terus kita berdoa minta dikuatkan sama Allah. Ya Allah semoga aku bisa bertahan sampai maghrib nanti. Seperti itu. Paham Juni? Paham, Bu? Insyaallah. Nah baik ya. Oke mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi puasa wajib. Jadi jangan lupa anak-anak tetap belajar di rumah, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Berdoa. Laksanakanlah puasa wajib ini, terutama puasa Ramadan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Oke, Ibu minta maaf ya apabila ada salah-salah dalam penjelasan tadi. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Bu, sama-sama. Hati-hati, Bu.